warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram wa ra'ani ulama al-mukarram yai haji ini khusus Bapak Sutip MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada keadaan sehat walafiat, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Saya Muhammad Rifki Fauzi akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu saya akan mengulik tentang salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Blitar, yaitu Pondok Pesantren Manbaus Syafaatul Quran. Oleh karena itu kita sudah bersama dengan Gus Khairul Anam, yakni salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Manbaus Syafaatul Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau tentang sejarah perkembangan Pondok Pesantren Manbaus Syafaatul Quran dari dulu sampai sekarang. Jadi pertanyaannya Gus, ini kalau boleh tahu bagaimana sejarah perkembangan dari Pondok Pesantren Manbaus Syafaatul Quran? Kalau perkembangan mulai berdirinya saja ya. Mulai berdiri insya Allah kurang lebih pondok sini tahun 1990-an itu mulai berdiri. Kalau enggak 1990 ya 1989, antara 2 tahun itu. Karena saya lahir itu 91, itu sudah sebelum Abah Simah nikah itu sudah ada santrinya. Allah sekitar setahun segitu. Itu Abah mundur pulang dari nyantri dari pondok pesantren, di tepatnya di Pondok Syafaatul Quran di Singosari yang diasuh oleh Mbah Yai Islamar Hanafi. Itu di istilahnya disamoni santri 4. Nah, jadi yang dulu Abah Ali pendiri pondok sini itu sebagai sesepuh pondok di Singosari, itu terus dibawa sama Mbah Yai Samar. Ini yang 4 tak titip nih sampean gitu, tak dititipkan kepada Abah Ali yang salah satunya sekarang yang mungkin kalau di Blitar itu yang banyak yang kenal Ustadz Khudori. Ustadz Khudori itu salah satu. Yang lain itu dari luar kota. Itu tempat itu. Habis itu terus berkembang. Yang pertama dulunya itu cuma ada musola. Iya, di sini cuma ada musola. Jadi masjid yang sekarang ada di tempat Pondok Pesantren Manbaus Syafaatul Quran ini dulunya musola kecil. Nah, itu tempat asramanya santri pondok sini yang dulu pertama kali. Habis itu terus berkembangnya dan bertambahnya santri, terus punya inisiatif untuk membangun seperti gubuk-gubukan. Iya, gubuk-gubukan dari bambu itu di sekitar musola situ sendiri. Di sekitar musola. Habis itu sekitar tahun 1994 itu baru memulai membangun bangunan bukan yang dari bambu-bambu, bukan, tapi bangunan asli, bangunan dari semen itu mulai 94, insya Allah sekitar segitu itu mulai hanya 2 kamaran saja. Terus tahun 1996
itu nambah lagi jadi 4 kamar karena semakin banyak santri-santri yang mengasuh ilmu di pondok sini. Bertepatan dengan itu terus ada ya termasuk kiai, ya termasuk pengusaha yang sangat dermawan itu, yang sekarang jadi takmir Masjid Agung, Abah Anan Hasan. Itu ya itu termasuk donatur yang sudah gini aja ya, ini musola ini kekecilan kalau untuk pondok dibangunkan masjid saja lah gitu ceritanya. Itu sekitar 97 itu dibangun masjid, mulai dibangun masjid terus berkembang terus, dan mulai awal sampai berdirinya pondok itu Abah sangat banyak dukungan dari warga, terutamanya dari kakak ipar Abah sendiri yaitu Kiai Haji Nur Kholis yang sekarang juga mengasuh pondok sini juga, dan tidak luput dengan dukungan dari orang tuanya Abah Ali Wafa sendiri yaitu Haji Abdul Ghafur yang sekarang makamnya di masjid sini juga. Terus ada lagi pembangunan, terus itu mulai ada belum pembangunan dulu, mulai ada wisuda. Jadi yang dulu sebelumnya itu cuma selamatan kecil-kecilan, kalau sudah ada santri yang di wisuda, yang di sakuran kecil-kecilan ya yang khatam. Habis itu mulai 98 itu ada wisuda tahfidzul Quran pertama kali. 1998. Iya, 1998. Itu insya Allah pesertanya 5. Yang sebelumnya itu ya nggak ada acara, jadi satu selesai langsung di tasakuri, satu lagi selesai tasakuri gitu. Belum ada acara haflah. Iya, belum ada acara yang formal bentuknya sampai naik panggung gitu, belum ada. Terus sampai 2007 bertepatan dengan tuan rumah MTQ Jawa Timur di Blitar. Itu 2005 ada gagasan untuk, maksudnya itu dapat sumbangan. Tapi ya tetap ada campur tangannya donatur dari hamba Allah yang lainnya. Tidak cuma dari pemerintah saja. Itu 2005 mulai membangun merenov. Jadi sekarang yang tambah lantai 2-nya. Tuh, ada lantai 2 itu pembangunan mulai 2005. Dan 2006-2007 awal itu sudah selesai semua. Sekarang menjadi sampai sekarang ini. Jadi yang sebelumnya itu 4 kamar, asrama 4 kamar, dan kelilingnya penuh dengan bangunan bambu-bambu kayak gubuk-gubukan gitu. Itu mulai 2007 itu sudah tidak ada lagi bambu-bambu itu, bangunan bambu. Sudah menjadi bangunan lantai 2 semua. Ya, alhamdulillah sampai sekarang bangunannya masih tetap dan semakin berkembang, alhamdulillah. Dan 2007 itu mulai ada wisuda Pondok Putri. Sebelum 2007 Pondok Putri wisuda tidak ada yang naik panggung. Sebelum tasapuran enggak, ya sama, cuma enggak dinaikkan panggung. Iya, tidak ada naik panggung. Jadi cuma disebutkan namanya saja, sama orang tuanya yang naik panggung, tapi santri putrinya enggak naik panggung. Itu ya. 2007 mulai ada karena ada masukan-masukan, usul-usulan, dan mendapatkan izin dari zuriyah, salah satu juga gurunya Abah sendiri, itu juga zuriyah Bayi Islamat, mendapatkan izin bahwasanya santri putri naik panggung tidak apa-apa. Itu sekilas sejarah berdirinya pondok Mamba Usha Fatul Quran.
biografinya singkat apa sendiri dari pondok pesantren membawa Al-Quran? Ya ini kurang lebihnya, kalau tepatnya mungkin karena Abah sendiri juga sedikit sekali bercerita tentang riwayat nyantrinya beliau. Cuma kurang lebihnya gini, yang awalnya dulu itu Abah itu diajak mondok sama pamannya ke Singosari. Jadi awal Abah mondok itu diajak sama pamannya Abah ke Singosari, ke Bayi Samar itu. Pertama kali mondok di Singosari. Setelah beberapa tahun sampai hatam, sampai lancar, terus Abah kepingin apa ya istilahnya itu tabarukan ke Kudus, ke Yambu, ke Bayi Arwani, Yai Arwani Kudus. Tapi waktu itu dawuhnya Abah, Bayi Arwani sudah tidak menyetori karena sepuh, sudah sepuh, jadi tidak menyetori santri lagi, tapi masih gesang, masih hidup beliau. Masih menangi itu masih Bertemu. Iya, masih bisa ketemu dengan Bayi Arwani. Tapi setorannya sudah Bayi Hisham Kudus. Itu bukan Hisham itu bukan santri. Oh, Santri termasuk sesepuh Pondok Quran Kudus juga Bayi Hisham. Kalau tahu ada di Quran Kudus yang asli cetakan Kudus, yang tulisannya agak sulit itu, kan ada tanda tangan Fantaseh Yai Hisham. Ya Hisham. Nah itu habis di sana kemungkinan 3 sampai 4 tahun karena sudah cukup tabarukannya. Terus Abah itu kepingin belajar kitab, terus mondok di Ploso Kediri. Di Ploso tidak lama, mungkin 2 kalau enggak 3 tahun. Iya, kalau enggak 2-3 tahun. Berhubung Abah itu masih belum pamit sama Mbak Yai Istamar, gurunya yang membesarkan Abah sendiri, itu di tahun ketiga mondok di Ploso, sowan ke Singosari. Nah itu tidak istilahnya itu nggak kepikiran bahwasanya kalau Mbak Yai Istamar itu bakal duko, marah. Iya, duko. Karena apa? Karena belum sempet riadoh, Qurannya itu belum sempet diriadoi, kok wis istilahnya itu kok rakus ngono. Iya, kok langsung riad. Terus habis itu, tapi dari situ Abah terus pamit lagi. Ya udah Yai, kalau emang Yai tidak merestui saya di pondok kitab dahulu, saya pamit ke pondok Ploso gitu. Waktu itu Abah pamit ke pondok Ploso bahwasanya mau boyong karena disuruh riadah Al-Quran dahulu sama gurunya Al-Quran gitu. Di situ Abah juga dimarahin lagi sama Masyayikh Ploso, sama bahasa Jawanya, ulah yo wong ugung putus ambek Qur'ane kok arepe manyak nggih pondok kitab. Jadi sebelum kok belum putus dari Al-Qur'an, maksudnya belum sampai khatam semuanya sama yang di pondok Quran, kok sudah kepingin lebih di pondok kitab itu, dimarahi. Terus dengan restu dari pondok Masyayikh Ploso kembali lagi ke pondok Langlang, pondok Singosari Bayi Istamar. Di situ di kembalinya Abah di situ mulai diatur terus. Itu sekitar
seputar sejarah biografi. Terus tahun 86 mungkin 86 87, karena Mbak Samar sedo wafatnya 87, wafatnya Mbak Samar 87 itu bertepatan Abah sudah beberapa bulan sudah tidak sudah belum pamit, tapi sudah jarang di pondok gitu loh. Sering di rumahnya karena ya membantu orang tua. Itu baru pulang ke rumah. Sebelum pulang itu dipeseni, mendapat pesan dari Mbak Samar bahwasanya aku titip santri yang 4 tadi, salah satunya termasuk Ustadz Duto ini. Ya, itu sedikit biografi dari Abah. Terima kasih Gus Nurul. Kalau ingin bertanya lagi, mungkin apa saja pantangan, apakah ada pantangan saat mendirikan pondok pesantren ini? Maksudnya apakah saat mendirikannya itu ada faktor-faktor kayak warga yang beda atau ada apa kesulitan finansial atau kalau itu pasti ada, namanya orang pemuda pulang dari nyantri, habis itu kok tiba-tiba mau bikin pondok, pasti ada salah satu tokoh itu yang tidak suka. Terus itu mempengaruhi beberapa warga juga, menurut cerita gitu, sampai apa itu istilahnya ya tidak disukai dan beberapa warga saja, tapi tidak semua, juga banyak yang mendukung. Cuma ada beberapa warga sekitar, khususnya di lingkungan Ngegong ini, itu ada yang pro kontra dengan berdirinya pondok. Mungkin ya biasalah gitu. Tapi ya dengan keteguhan dan kesabaran beliau Abah Ali itu alhamdulillah bisa melewati semuanya. Sampai kalau lewat gitu mesti lewat keluar, kan dulu masih belum ada kendaraan. Kalau bepergian kan pasti naik bis umum di jalan luar sana. Itu kalau mau keluar itu pasti lewat gang-gang sempit yang sekiranya tidak ketahuan sama warga, karena kalau nganu langsung diolok-olok. Kadang ada yang sampai pokok diolok-oloknya itu parah lah, lumayan parah. Tapi ya alhamdulillah dengan kesabaran beliau, kegigihan, ya mungkin salah satunya itu juga bentuk riyadhah memperjuangkan pondok Mamba Syafaatul Quran ini. Ibu, terima kasih banyak penjelasannya Gus. Semoga penjelasannya tadi tentang sejarah, biografi Abah, kisah perjuangannya Abah dapat meningkatkan mahabbah kita terhadap ulama. Amin. Dan bisa ya mendapatkan barokah dari pondok-pondoknya, dari pondok kita, dan semoga kita bisa mendapat ilmu manfaat barokah di dunia wal akhirah. Terima kasih, sekian video yang bisa saya presentasikan. Kalau ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.